Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 7 kelas A reguler sore, atas nama Firianus Nanga. Saya akan membahas materi dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan tema privasi dan kapitalisme era media sosial. Apa kapitalisme informasi itu? Apa kapitalisme informasi itu? Untuk tujuan berkata pertama yang ingin mendefinisikan kapitalisme informasi sebagai konsep teoritis yang mencoba untuk memahami kecenderungan sosial saat ini yang terkait dengan meningkatnya relevansi masyarakat, teknologi informasi dan pengetahuan dalam produksi sosial. Itu adalah nama untuk suatu kegiatan sosial yang sekarang adalah baik kapitalisme maupun informasional. Karl Marx berfokus pada modus produksi untuk mendekati karakter masyarakat. Dalam tradisi Marxis, cara produksi adalah konseptualisasi sebagai interplay dialogis antara kekuatan produktif sistem dan hubungan sosial di mana sistem ini beroperasi. Marx menggambarkan sistem bentuk-bentuk produktif dari society apapun yang terdiri dari daya lohol atau kemampuan manusia untuk bekerja yang merupakan aspek subjektif dalam sistem ini dan sarana produksi aspek objektif dalam sistem ini. Yang terakhir terdiri dari tenaga kerja objek, misalnya lahan dan dalam produksi pertanian dan pertambangan atau hal-hal dihasilkan dalam proses perburuhan sebelumnya, dan alat kerja, misalnya segala jenis teknologi, mulai dari baja sampai komputer. USH 2012 mengingatkan kita bahwa tidaklah cukup hanya dengan melihat sistem gaya produktif ketika datang pada pengelompokan masyarakat kontemporer. Pandangan redusionisme seperti itu misalnya menonjol dalam teori-teori yang mengambil perkembangan teknologi sebagai indikator untuk menentukan di mana masyarakat kita hidup. Selain itu, teori-teori yang hanya berfokus pada hasil proses kerja, misalnya relevansi yang meningkatkan dari produksi imaterial, seperti konten budaya atau layanan yang sah, berbicara tentang pembentukan sosial baru. Untuk perspektif ini, Irkeshi untuk melepaskan istilah kapitalisme dalam penilaian mereka untuk masyarakat yang memenuhi syarat. Terhadap proposal semacam itu, sangat penting untuk mempertimbangkan hubungan sosial yang di dalamnya suatu sistem kekuatan produktif tertanam. Dia berpendapat bahwa pengembangan pengetahuan, layanan, dan teknologi informasi dalam produksi melayani tujuan kapitalis, yakni ini adalah proyek kelas alam dari kelas dominan untuk memajukan strategi baru dari akumulasi modal dan produksi nilai surplus dan untuk mengarahkan RO mengurangi biaya upah konstan dan variabel secara bertahap untuk memaksimalkan laba. Saya setuju dengan perkataan ini dan kesadaran saya akan pentingnya hubungan sosial dari kekuatan produktif mutlak ketika berbicara tentang commodification. Itu adalah kualitas relasi sosial kapitalis di seluruh dunia. Selain itu, mengingat hubungan sosial produksi akan di antara hal-hal lain juga termasuk menganalisis struktur ideologis yang memastikan legitimasi kesetaraan kekuasaan dan reproduksi masyarakat. Dan tentu saja, itu juga akan mencakup analisis dampak media digital baru terhadap kesadaran masyarakat. Namun, dalam hal berikut, saya berfokus pada aspek ekonomi kapitalisme informasi. Apa relevansi yang meningkat dari informasi teknologi dan pengetahuan dalam reproduksi masyarakat berarti secara khusus. Dua fenomena yang berbeda secara analisis biasanya muncul dalam wacana tentang kapitalisme informasi. Pertama, informasi pengetahuan dan dalam budaya arti yang lebih luas diproduksi sebagai komoditas. Kedua, informatisasi adalah kualitas dari cara semua jenis barang dan jasa diproduksi dalam sebuah sosialisasi.
apa yang berhubungan dengan tujuan politik dari Riskar. Posisi paradigmatik yang diambil dalam studi empiris adalah relevan. Paradigma penelitian menghubungkan secara logis dengan fokus teoritis pada proses komodifikan bahwa saya telah ditetapkan dalam pendahuluan. Surveillance dan pendisitu sejarah sosial dipelajari dalam pendekatan Chris Carl yang Bothroyd dari analisis Martian Society dan Toursernya mengembangkan mens untuk instanue oleh teori sekolah Iranfurt. Posisi paradigma saya mendekati paradigma konflik dan kerangka demistifikasi dari penelitian empiris karena saya ingin menjelaskan tatanan sosial, sedangkan rupa sehingga itu menjadi sendiri katalis yang menuntun pada transformasi tatanan sosial ini. Ini berarti bahwa pengawasan di media sosial dijelaskan dengan cara seperti itu menjadi sendiri katalis yang mengarah pada situasi sosial yang sepenuhnya menyadari privasi pengguna. Penelitian saya ingin mencerahkan dan memberdayakan pengguna media sosial dalam arti itu. Privasi dalam kapitalisme informasi. Dalam kata pengantar, saya menunjukkan arti dasar proses modifikasi dan berpendapat bahwa modifikasi memerlukan diskursif dan material ekonomik. Dalam ini aku masuk ke aspek material ekonomi dari penjualan privasi yang memperoleh relevansi tertentu dalam tahap pengembangan kapitalis saat ini. Hal ini dapat digambarkan sebagai kapital informasi untuk mendapatkan kesan pertama mengenai apa yang sedang terjadi ketika menyangkut penjualan privasi. Penting untuk dicatat bahwa informasi pribadi muncul sebagai golongan assured yang baru. Itu menjadi jenis bahan mentah yang baru yang berada di pasar uang dan tenaga kerja. Forum Ekonomi Dunia mengusulkan perspektif baru dalam penggunaan data pribadi. Misalnya, ketika politik sebelumnya khawatir dengan meminimumkan risiko privasi terhadap alih res individu dan ekonomi, kini mengusulkan bahwa para politisi harus memperhatikan keseimbangan yang tetap antara perlindungan privasi individu dan inovasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Melissa Gard 2013 menunjukkan bagi apa yang disebut pekerja pengetahuan, bagaimana baru teknologi informasi dan komunikasi memberikan alat untuk bawahan kehidupan pribadi dan intim di bawah model pertama. Saya akan berpendapat bahwa pengawasan adalah sifat bawaan untuk mendapatkan prof yang dalam masyarakat informasional kapitalis. Kerang ini kedua berbuat pelau dapat menggunakan contoh situs sejarah sosial. Melalui contoh ini, hal ini menjadi jelas bahwa iklan adalah driver utama dari pengawasan internet dan karenanya menjadi masalah bagi privasi pengguna. Pengawasan dalam kapitalisme informasi. Dalam kapitalisme, tidak akan koordinasi priori antara pasokan dan permintaan masyarakat ada. Proses pembelian yang sebenarnya sehingga realisasi keuntungan pada dasarnya tidak dapat dipastikan dari sudut pandang pembuatan modal. Pasar adalah situs sosial di mana diputuskan apakah produksi tertentu berguna atau tidak. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa modal individu dalam kompetisi dengan modal lain berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian struktur ini melalui teknik pemasaran beragam yang bertujuan mewujudkan keuntungan informasi. Tidak hanya memungkinkan kerjasama yang efektif, pemodalan semua langkah yang diperlukan untuk menghasilkan kebaikan, tapi juga memungkinkan seseorang untuk cinta dengan efektif semua tahap dari proses ekonomi. Misalnya informasi tentang pembelian masa lalu mempengaruhi cara komoditas diproduksi atau distribusikan. Pemasaran, kegiatan menjadi integral untuk semua bidang komoditas, melewati dari ketentuan untuk transisi ke konsumer. Privasi, pengawasan dan iklan di sudut pandang pengguna. Fokus khusus dari studi empiris saya adalah model bisnis berbasis pengawasan media sosial komersial, yaitu iklan. Sebagai langkah pertama, menjelajahi sikap pengguna media sosial terhadap iklan di media sosial secara umum, dan kemudian sebagai langkah kedua,
Saya menjelajahi apa mereka berpikir. Advertising adalah bentuk surveillance agak rumit atau invasi privasi. Terakhir adalah teori privasi. Privasi adalah istilah multifaset yang menunjukkan berbagai macam hal. Seringkali arti sesuatu dihampiri dengan merujuk pada apa yang bukan sesuatu. Oleh karena itu, privasi seringkali didefinisikan sebagai kebalikan dari publisitas, dan lingkup pribadi dikontraskan dengan lingkup publik. Rosler 2004 menyebutkan dua model semantik privasi yang berbeda yang mendasari percakapan sehari-hari. Di satu sisi, TER adalah model bawang yang memisahkan lingkup privasi yang berbeda dan memiliki konotasi spesial. Di sisi lain, ada model dimensi yang berfokus pada tindakan dan keputusan yang menentukan privasi, dimanapun itu terjadi. Dengan format itu, rumah dapat dilihat sebagai lingkup pribadi yang tidak diakui publik. Kemudian, percakapan yang intim di angkutan umum mungkin sebagai tindakan pribadi. Jeff Weintraub menyediakan kriteria yang berguna atau dimensi agar dapat membedakan antara pribadi dan umum. Satu sumbu adalah visibility, di mana vestible adalah public dan hal-hal yang tidak vestible bersifat pribadi. Sumbu adalah tentang kolektivitas. Di sini hal-hal bersifat sosial adalah umum dan hal-hal individu bersifat pribadi. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.